Halo, welcome back to my channel. Ya, ini video terbaru gue mau ngomongin masalah peluang bisnis lagi, di mana sebenarnya banyak sekali peluang-peluang bisnis di digital ataupun di konvensional. Hari ini gue mau ngebahas tentang bisnis konvensional, ya bisnis konvensional di mana kalian tahu ngebuka toko dan menjual produk. Lain halnya dengan bisnis digital. Kalian bisa melakukannya dengan cara digital dari rumah saja, tidak perlu memiliki toko. Atau sekarang yang lagi ininya menjadi affiliate sebuah perusahaan seperti toko hijau, toko orange, atau sekarang TikTok Shop juga sudah melakukannya. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang peluang bisnis konvensional atau manual. Ya, kedengarannya klasik banget, tapi ini peluang bisnis yang satu ini belum banyak ditekuni para pebisnis. Kita sebut aja Tingwei. Tingwei itu singkatan linting dewe atau melinting sendiri, melinting rokok. Jadi ya, gue sambil ngerokok. Ya, dimana kalian tahu harga-harga rokok sekarang ini sudah melambung tinggi, dan juga rokok-rokok yang biasa kita temui di toko-toko kelontong atau di minimarket harganya sudah mencapai, bahkan ada yang sampai 40.000 satu bungkusnya, tergantung merek. Cuma ya seperti merek-merek rokok terkenal yang biasa orang ngerokok ya, itu harganya di kisaran 20 sampai 35.000. Itu cukup menguras kantong sebenarnya. Kalau sebulan aja kita ambil contoh 25.000 dikali 30 hari, itu untuk satu orang ngerokok satu bungkus. Ada yang ngerokok sehari bisa sampai 3 bungkus, bahkan 4 bungkus. Wow. Nah, jadi balik lagi, bisnis Tingwei. Jadi ini bisnis tembakau. Kita jualan tembakau, di mana tembakaunya ini memang tembakau-tembakau yang sudah familiar kita jual. Seperti tembakau-tembakau terkenal. Seperti ya tembakau A, tembakau B, tembakau C. Gue nggak mau sebut merek di sini karena nggak disponsori. Jadi mereka itu Tingwei ini menjual bisnis tembakau dan juga perintilan-perintilannya seperti papernya dan juga lemnya dan juga untuk melintingnya. Jadi sekarang tuh untuk melinting rokok sendiri, membeli tembakau sendiri dan melintingnya itu sangat mudah sekali dan harganya sangat-sangat murah. Ini gue ambil range harganya di setiap toko-toko Tingwei ya. Itu harga mereka jual per ounce biasanya. Ini gue ambil dari rokok M, sebut aja rokok M, tembakau M. Tembakau M ini mereka jual per ounce-nya itu ada yang 18.000 sampai 20.000 rupiah per ounce. Nah, per ounce itu bisa menjadi rokok, bisa dijadikan rokok sampai 80 batang. Wow. Ya, 80 batang. Tapi bagi kalian yang malas untuk melinting, ya kesannya itu ribet aja. Ya ribet untuk ngelinting sendiri dan dihisap. Itu patokan harga dari rokok M, sebut saja rokok M ya. Harga dari rokok M ini 18 sampai 20.000 rupiah per ounce-nya. Oke. Jadi yang gue mau ngomongin bisnisnya di sini, bukan sebagai konsumen. Sebagai konsumen pasti ya ada yang lebih murah. Kenapa nggak beli yang lebih murah? Karena orang Indonesia ini sejatinya rokok ini bagian apa sih ya, lifestyle ya. Mungkin lifestyle dan juga seperti kita membuka kedai kopi. Sekarang kan kopi-kopi menjamur di mana-mana. Coffee shop kayak begitu menjamur di mana-mana, ada merek A, B, C di mana-mana, dan juga
dijadikan tempat hangout, bisa dijadikan tempat hangout. Nah, kenapa enggak Tingway ini kita jadikan bisnis seperti kedai-kedai kopi tersebut. Orang bisa datang dan juga membeli tembakau dari kita, dan juga bisa duduk sambil kita menjual minuman-minuman ringan. Contohnya ya, balik lagi, kita jual kopi atau teh atau wedang jahe atau macam-macam, minuman hangat atau minuman dingin, sambil mereka duduk-duduk, sambil ngelinting, sambil nyobain tembakau-tembakau yang sudah kita sediakan. Jadi bisnis ini pada dasarnya kita ambilnya budget kita juga murah. Ambil contoh, kalau kita punya tempat ya, contoh dasar, kita punya tempat di rumah, ada lahan kosong, kita jadikan sebuah toko itu, dan modal dasarnya paling 2-3 juta untuk membeli bahan produk-produk tembakaunya, dan juga kertas, lem, dan juga untuk bahan pembuat alat pembuat lintingannya itu, jadi jauh lebih mudah. Jadi ya 2-3 juta omsetnya, ada yang sampai 3.500.000 per hari. Wow, keren. Ya, balik lagi, bisnis semacam ini memang ya bagi kalian yang bisnis buka toko tuh sekarang di era digital hari ini tuh udah banyak persaingan dan juga susah. Apalagi di mana-mana sekarang orang bisa membeli online, di toko-toko e-commerce mereka juga jual. Tetapi di sini kita menjual bagaimana orang bisa berlama-lama di tempat kita sambil minum kopi, sambil nyoba-nyobain tembakaunya. Jadi ya itu peluang bisnis konvensional atau peluang bisnis manual ya, yang masih sangat menggiurkan, di tengah gempuran harga-harga rokok, dan juga ya rokok-rokok dari brand-brand baru sekarang keluar, harganya di kisaran 13.000 sampai 18.000. Itu rokok-rokok nama-nama baru ya. Mereka juga bisa bersaing dengan rokok-rokok yang sudah mempunyai nama. Oke, gitu aja video kali ini tentang peluang bisnis konvensional atau bisnis manual yang masih membutuhkan toko, tapi budgetnya sangat minimalis dan mendapatkan keuntungannya lumayan besar. Bagaimana kalian bisa menyiasatinya dan membuat pelanggan nyaman datang ke kedai kalian. Di sini kita ngomong kedai, bukan toko. Jadi ya, itulah Tingway, linting dewe. Oke, dengan gua Raymond di sini. Kalau kalian suka video seperti ini, di like. Jika tidak juga dislike-nya. Jika kalian belum subscribe, please subscribe channel ini, karena channel ini butuh bantuan kalian. Oke, peace out, ciao. Oke guys, balik lagi di channel gue seperti biasanya. So, hari ini kita deep talk lagi, cuma kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang sorry, bentar, gue lagi mau ini nih, ngatur kamera. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai tentang situasi saat ini, dan juga banyak lagi masalah-masalah dalam negeri dan juga di luar negeri. Oke, yang seperti udah kita tahu, kayaknya pandemi akan menjadi endemi. Mudah-mudahan di Indonesia akan secepatnya menjadi endemi. Sekarang kita lihat di mana-mana udah macet, udah penuh sesak, dan juga tadi kita
udah lihat sendiri, it's the first time after 2 years. Jadi ini baru pertama kalinya setelah 2 tahun lebih ya ada penonton di pertandingan sepak bola tadi antara Indonesia melawan Bangladesh yang berkesudahan 0-0. Ya jadi gue pengen ngobrolin ya tentang situasi saat ini. Mudah-mudahan ini berangsur membaik terus membaik dari bulan ini, bulan ke depan nggak ada lagi apa namanya nggak ada lagi yang kena yang nggak kena COVID lagi, dan nggak ada lagi WFH WH work from home susah. Ya, jadi ya di mana-mana udah macet, mall-mall udah penuh, pasar udah penuh, apalagi, dan juga kantor-kantor udah hampir 100% rata-rata yang datang ke kantor. Dan juga udah jarang sekarang kantor yang memberlakukan work from home. Mudah-mudahan ini semakin membaik dan juga semakin ya dari segi apapun, dari segi ekonomi dan juga dari segi mental kita yang terpenting sih. Mental kita nggak mental break lagi. Dan semuanya bisa kembali seperti sedia kala sebelum pandemi. Terus apalagi berita mengenai ya yang lagi ramai sekarang, gue turut berduka cita juga tentang anaknya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang anaknya terbawa arus di Sungai Are di Swiss, di Bern. Ya sampai hari ini belum ada tanda-tanda, cuma ya gue berdoa untuk kebaikan semuanya, untuk keluarganya yang ditinggalkan. Memang kalau Mas sudah tidak ada umur ya ditempatkan di sisi yang terbaik. Dan juga apalagi ya yang terbaik lah. Mudah-mudahan cepat diketemukan hidup ataupun sudah tidak ya. Dan apalagi akhir-akhir ini juga kita lihat adanya virus cacar monyet, monkeypox, dalam bahasa Inggrisnya monkeypox. Ini virus yang kata WHO itu akan menjadi, mudah-mudahan nggak jadi sih, mudah-mudahan nggak jadi pandemi. Cuma ya itu yang kita takutin, apalagi setelah COVID ini ada lagi virus-virus ya. COVID aja belum berlalu ya. COVID aja belum berlalu sepenuhnya. Masih ada di Indonesia yang kena hari ini aja ada 300-an orang lebih yang kena. Mudah-mudahan seterusnya akan jauh lebih baik dan tidak ada macam-macam lagi. Apalagi masalah ya dari mulai semuanya akan membaik kalau emang udah nggak ada virusnya sih sebenarnya. Dan juga apalagi ya masalah pergadgetan. Oh ya, gue mau bilang kenapa gue akhir-akhir ini jarang unboxing atau review gadget, atau lebih tepatnya review smartphone atau Android atau iPhone, karena ya itulah gue lagi nggak feel gue itu lagi nggak ada buat unboxing, dan juga review handphone tuh lagi berkurang banget. Mudah-mudahan nanti lah mungkin bulan depan atau 2 bulan dari sekarang gue bakalan mulai lagi.
Gue sekarang lagi seneng untuk upload-upload kayak gini, ngobrol aja, ngomongin masalah-masalah yang lagi terjadi saat ini. Apapun, percintaan, sepak bola, politik, dan juga macam-macam lah. Cita-cita apa? Kalau ada yang nanya, cita-cita pengen ngebesarin YouTube channel gue ini, ya pasti gue pengen banget YouTube channel gue ini berkembang. Tapi ya itulah, gue stuck di konten. Kalau aja ada konten kreator lain atau YouTuber lain mau yang mau apa namanya, kalau berkolaborasi sama gue, ya gue welcome, gue nerima sih. Ya untuk kemajuan channel gue juga, mau gue terima apapun endorsan, kalau ada endorsan lagi, elektronik apapun, gadget apa segala macem, apapun sekarang gue terima. Karena gue ya itu, gue udah bener-bener mentok harus bikin konten apa lagi. Jadi sekarang lebih enaknya ngobrol-ngobrol gini aja, ngobrolin apapun yang gue pengen. Jadi nggak terbatas, eh, nggak terbatas harus ngapain. Jadi gue demen aja ngobrol-ngobrol. Mungkin kalian yang bisa dengar, nonton video ini, terima kasih. Eh, Ya bisa dengerin curhat gue sih, sekalian curhat aja ya. Hidup udah susah bro. Apalagi ya, ya cuma pengen ngobrolin masalah tentang situasi saat ini aja sih. Oke, gitu aja. Bagi kalian yang mau subscribe silakan, tidak juga apa-apa. Di like boleh, di dislike juga boleh. Terima kasih udah nonton. Dengan gue Raymond di sini. Peace out. Ciao. Hello, welcome back to my channel. Yeah, finally, Hala Madrid. Wow, what a game. Ya, bagi kalian yang nonton tadi malam, gamenya gila banget. Liverpool mainnya. Selamat buat Madrid sekali lagi untuk menjuarai Liga Champions yang ke-14 kali, di mana gol dicetak semata wayang oleh Vinicius Junior. Jadi ya, hari ini gue mau ngebahas tentang game final tadi malam Liga Champions antara Real Madrid melawan Liverpool yang dimenangi oleh Real Madrid 1-0. Ya, dimana kita tahu dari menit-menit awal sampai menit terakhir, Real Madrid digempur habis-habisan dan sebagai penyelamatnya adalah Thibaut Courtois. Gila, ini gue baru lihat kiper sehebat, maksudnya segigih Thibaut, nyelamatin 24 kali save, karena ya gila banget. Dan ya di game ini juga kita tahu Madrid begitu tertekan dari menit-menit awal sampai menit terakhir, dan juga hanya ada 2 peluang yang diciptakan Madrid. Shot on targetnya ada 2 berbanding 9 Liverpool, dan juga tendangan ke gawangnya ada 24 kali Liverpool dan hanya 4 untuk Real Madrid. Bisa dibayangin ya. Bagi kalian sebenarnya game ini gimana ya? Antara menarik dan nggak menarik sih sebenarnya. Cuma bagi kalian pendukung Madrid, pertandingan ini memang cukup melelahkan, karena bagaimana
pertahanan Madrid yang sangat sebenarnya back Madrid ini semuanya bermain dengan santai dan juga bermain dengan relax sebenarnya. Mungkin ya faktor faktor ketenangan itu ya, faktor ketenangan yang uh, bisa membuat mereka menjadi lebih siap bermain di final tadi malam. Dan juga ya di lini tengah Madrid seperti biasanya banyak orang yang mencibir Valverde ditaruh di kanan, kenapa nggak Rodrigo aja yang dimainin. Tapi ya itu balik lagi, ini taktik dari Ancelotti. Bagaimana kita lihat umpannya Valverde yang bisa dituntaskan oleh Vinicius Junior menjadi sebuah gol semata wayang di game kali ini. Tapi sekali lagi Liverpool, gue kasih kredit bermain cukup baik, terutama di lini depannya. Biarpun tidak menghasilkan gol, cuma begitu dahsyatnya serangan Liverpool malam ini pada malam hari ini, tadi malam, sampai-sampai ya kalau Madrid nggak punya Thibaut mungkin ya, ceritanya beda sih. Gila, Thibaut Courtois man of the match bagi gue ya. Dan ya trofi ke-14 apakah mampu bisa dipertahankan di musim depan, apalagi Mbappe juga gagal datang ke Madrid. Dan juga gue nggak tahu lagi siapa pemain mana lagi yang akan didatengin oleh Madrid di musim mendatang. Dan ya, apalagi ya, ball position itu 54 berbanding 46. Ntar gue bakal tampilin di layar statistik pertandingan tadi malam. Sekali lagi, selamat untuk Real Madrid. Fans-fansnya juga. Real Madrid layak menang, apapun itu. Dan Liverpool bermain sangat cantik tadi malam, biarpun tidak menghasilkan gol. Oke, gitu aja video kali ini. Selamat sekali lagi Madrid. Hala Madrid, hala Madrid, hala Madrid. Campione. Ya. Dengan Ramon di sini, peace out. Ciao. Welcome back to my channel. Dengan gue seperti biasanya akan membahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi hot-hotnya, dan juga lagi apa ya, lagi yang enak dibahas aja sih sebenarnya. Oke, kali ini kita deep talk mengenai sesuatu yang lagi booming. Ya, kalian sudah pada tahu lah, Citayam Fashion Week, lebih tepatnya. Oke, ini menjadi fenomena tersendiri ya, dari mulai media cetak, media sosial, sampai media konvensional memberitakan, bahkan sampai media luar negeri di Jepang sana memberitakan tentang Citayam Fashion Week. Oke. SCBD, tempatnya di SCBD yang kita tahu di mana ini lokasinya memang lokasi blok distrik super blok ya, SCBD di Dukuh Atas. Ini mereka pada berkumpul di stasiun MRT Dukuh Atas kalau nggak salah ya. Dan juga yang dimana kita tahu daerah ini ya cukup berkelas di Jakarta Pusat. SCBD ini mereka menjadikan singkatan menjadi sekitaran Citayam, Bojonggede, dan Depok. Wow. Dan juga ya, yang gue mau bahas di sini ya fenomenal seperti ini. Anak-anak muda Indonesia zaman sekarang sudah berani untuk mengeksplor dirinya, kreativitas mereka. Dan ini yang gue salutin. Mereka berani untuk mengekspresikan diri mereka di jalan-jalan seperti itu,
Entah itu dengan berbusana atau bermain apapun lah yang bisa mengekspresikan diri mereka. Ini sangat baik, sangat positif. Dan juga ya, apalagi dengan sampai ada artis Indonesia, influencer, dan sampai top model yang berjalan di catwalk Citayam Fashion Week. Itu sih mind blowing banget sebenarnya. Wow. Ini fenomena tersendiri yang dimana sebenarnya ini terjadi di Harajuku, di distrik Shibuya di Jepang sana di era-era 90-an, anak-anak muda, sampai terjadinya sekarang kita bisa mengenal dengan Harajuku style. Ini tuh mudah-mudahan ke depannya ya anak-anak muda di Indonesia ini bisa mengeksplor diri lagi, kreativitasnya ya menjadi suatu kebudayaan yang modern tanpa harus menghilangkan kebudayaan akar budaya kita. Ya, ini cukup baik sebenarnya, cukup baik dan cukup kreatif. Minum dulu. A few moments later. Dan juga beberapa dari mereka yang sekarang menjadi artis dadakan, yaitu itu bonusnya lah ya, namanya juga kita menciptakan suatu budaya, suatu tren. Ada beberapa dari mereka, Bonge, JJ, dan Roy, kalau gue nggak salah namanya. Maaf kalau gue salah. Mereka ini menjadi artis dadakan, suatu public figure. Muka mereka ada di mana-mana, sampai ada di stasiun-stasiun TV. Good job, guys. Kedepannya gue berharap bukan hanya di SCBD aja, bukan hanya di Jakarta, melainkan di seluruh banyak kota di Indonesia. Mudah-mudahan terciptalah fenomena-fenomenal seperti ini, dan juga kita percaya generasi muda Indonesia tuh out of the box, mind blowing. Mereka bisa menciptakan sesuatu yang bisa mendunia, bisa menggerakkan tren dunia ini. Gue percaya banget sih. Dan juga ya khususnya bagi yang nongkrong di Citayam Fashion Week, dan kalian boleh nongkrong tapi tidak harus mengikuti peraturan setempat, seperti jangan membuang sampah sembarangan dan juga tidak merokok, puntung rokoknya jangan dibuang asal-asalan, dan jangan sampai tiduran di jalan yang kita lihat kemarin tuh di media sosial, banyak pada tiduran. Ya gitu aja sih. Ya kalian the best lah, 2 jempol pokoknya. Terus berkreativitas, jangan takut tanpa batas, tapi kita harus tetap tahu batasan di mana kita harus maksudnya batasan kita tidak boleh melanggar suatu yang ada di lokasi sekitar, seperti ya kayak tadi buang sampah, dan juga pengguna jalan menjadi terhambat. Itu sih aja. Oke, gini aja deep talk gue mengenai ya sesuatu yang fenomenal, Citayam Fashion Week. Mind blowing banget, dan gue cukup setuju. Oke, jika kalian suka video kali ini, di like, jika tidak juga di dislike aja. Jika kalian belum subscribe, please subscribe channel gue, karena channel gue tanpa kalian tidak ada apa-apa. Oke, dengan gue Raymond di sini. Peace out, ciao. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan gue Raymond. Seperti biasanya, agak serak. Oke, hari ini video ini akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya yang biasanya gue deep talk atau mengulas gadget-gadget terkini. Tapi kali ini gue akan
mengulas sebuah barang prasejarah atau zaman kerajaan Indonesia, tepatnya kerajaan Majapahit. Eh, apaan sih? Jadi gua membeli suatu benda benda purba, bukan purba, benda prasejarah yang berupa cincin dari zaman Majapahit yang sangat bernilai tinggi pastinya. Kalau kalian ngerti sejarah dan kalian apa namanya menyukai benda-benda antik atau kolektor, kalian pasti akan suka dengan barang yang satu ini, atau lebih tepatnya cincin lah ya. Oke, gua kayak unboxing aja ya. Biasanya gua unboxing gadget, tapi hari ini gua unboxing benda antik. Benda antik, nggak tahu, benda jadul zaman dulu atau benda antik lah ya. Zaman Majapahit, kisaran tahun 1400-an sampai 1600. Wow, udah lama banget. Ya, gue kasih lihat satu persatu lah ya. Ini cincin yang pertama. Jika kalian bisa ngelihat, ini cincin perak. Cincin perak dibalut dengan permata. Di sini kalian bisa lihat blue sapphire, yang ada dua ini, blue sapphire, dan yang di tengahnya ini sapphire pink atau pink sapphire. Gua nggak tahu ini dari tahun berapa, yang pasti kisaran 1400 sampai 1600, zaman kerajaan Majapahit jadinya. Dan oh iya, ini gue beli dari kolektor di Jawa Timur yang udah punya nama juga ya. Ini gue beli dari seorang kolektor yang ada di Jawa Timur itu. Ya, benda-benda kayak gini memang untuk diberikan nilai harga itu sedikit susah, karena ya sangat bernilai, apalagi mempunyai histori-histori atau mempunyai kelangkaan ya, yang pastinya kelangkaan. Jadi ini cincin yang pertama. Jika kalian bisa lihat, balik lagi, kita lihat lagi. Ini cincin perak. Cincin perak. Gue deketin. Ini ya, mungkin kalau kalian yang nanya, kok itu nggak mulus ya? Iyalah, ini cincin penemuan lah ya. Penemuan dari sekitar tahun 1400 sampai 1600, zaman Majapahit. Dan balik lagi, ini yang biru ini blue sapphire atau safir biru, dan yang di tengahnya ini permatanya pink sapphire atau safir pink. Jadi ini cincin yang pertama. Gue nggak tahu ini ditemuinnya di mana, tapi kayaknya sih di sekitaran Jawa Timur pastinya. Oke. Dan ini cincin yang kedua. Ini dua-duanya ini cincin emas. Bisa kelihatan ya? Oke. Gue akan bahas satu persatu. Ini gue bahas yang ini dulu. Ini cincin apa ini? Model seperti kuncup melati. Bisa dilihat. Kuncup melati ini bahannya ini emas. Ini bahannya emas. Nggak tahu emas berapa karatnya, cuma ini emas dan ini berat. Ini berat. Bisa kalian lihat, ini seperti
Kuncup melati. Kucup melati. Kucup ya. Jadi kayak gitu. Dan ini juga kalau kalian yang pernah nonton video atau pernah melihat kok ada yang sama ya di video YouTube. Nah ini ditemuinnya kalau nggak salah di daerah-daerah perairan di danau, di danau. Dan ini ya balik lagi kalau mengenai harga gue nggak bisa ungkapin di sini. Jadi ya jadi ya harganya ini tidak bisa diukur dengan berapa karat, berapa gram atau ya kayak gitu-gitu. Ini dinilai dari historikalnya dan juga kelangkaannya dan nilai dari sejarahnya lah ya, yang pasti. Dan ini cincin yang kedua. Dan kita ke cincin yang berikutnya, cincin yang terakhir. Nah ini kayak gambar wajah lah ya. Mungkin banyak dari kalian yang udah lihat model-model cincin kayak gini atau ini baru pertama kali. Ini berbahan emas juga, jadi ini stempel Gajah Mada. Mungkin ini wajahnya Gajah Mada ya. Nah, pati atau nggak tahu apa itu. Nah, ini mukanya Gajah Mada, mungkin. Dan ini juga gua nggak tahu ini ditemuinnya di mana. Yang pasti ini di sekitaran Jawa Timur atau di Jawa. Kopi dulu. Ya, gua kasih lihat lagi. Ya, sebenarnya barang-barang antik kayak gini ya lebih tepat jatuh kepada tangan kolektor atau dibudidayakan oleh negara ya. Sebenarnya kalau memang kita menghargai sejarah atau khususnya sejarah prasejarah ya, zaman-zaman kerajaan itu banyak banget ditemuin benda-benda atau pusaka-pusaka zaman-zaman kerajaan Majapahit, zaman kerajaan yang di Palembang apa tuh namanya lupa. Terus udah banyak banget ditemuin benda-benda prasejarah, ya itu barang-barang atau pusaka-pusaka. Jadi kalau menurut gue pribadi, jadi kalau masalah harga nggak bisa dinilai dari berapa karat emasnya atau masih bagus apa enggaknya keadaan. Jadi benda ini memang benda antik yang nilainya cukup tinggi. Jadi kalau kalian yang berminat untuk memilikinya, bukan hanya memilikinya, ya mungkin kalian punya uang untuk membeli, tapi untuk melestarikannya dan menjaga keasliannya sampai anak cucu kalian nanti masih bisa diperlihatkan. Oh ini peninggalan Majapahit, ini peninggalan Singosari, ini peninggalan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia. Itu sih keren banget. Jadi ya gue bikin video kayak gini, ya sejarah lagi, flash, gue ngeceritain sejarah lagi. Jadi bahan cincin apa namanya pada zaman-zaman kerajaan itu ngikutin kastanya. Jadi kalau kasta tinggi ya kayak sekarang tuh orang-orang kaya tuh bahannya tuh nggunain emas dan perak. Itu yang kasta tinggi lah ya. Pada zaman kerajaan, pada zaman itu maksudnya di tahun 1400 sampai 1600. Dan untuk kalangan bawah, kasta bawah itu biasanya memakai bahan tembaga,
besi dan perunggu. Jadi ya kalau banyak kalau misalkan yang kasta tinggi itu misalkan yang dipakai yang biasanya dipakai kesatria atau pati atau ya petinggi-petinggi orang-orang kasta atas lah, dan yang itu yang berbahan emas dan perak. Dan juga kalau yang di kasta bawah tuh biasanya orang-orang rakyat biasa, ya bahannya perunggu, besi, dan juga tembaga. Itu sih ceritanya, maksudnya pada zaman itu orang-orang pakai cincin berdasarkan bahannya apa, kastanya pakai bahannya apa. Ya, jadi gitu aja. Unboxing, unboxing. Jadi ya gue tertarik beli 3 cincin ini karena latar belakang sejarah juga dan historical, dan juga bukan karena kualitas sudah pasti, bukan karena karat dan emasnya, tapi sejarah dan historical dan value dari cincin ini benar-benar tinggi. Jadi tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi balik lagi, kalau memang ada kolektor yang tertarik dengan cincin yang gue review, gue unboxing, gue review ini, ya monggo, tinggal di komen di bawah aja, bisa tanya-tanya. Itu kalau bagi bener-bener kolektor ya, kita sharing, kita ngobrol di komen, atau bisa Instagram gue ada juga. Tinggal langsung aja di chatting di Instagram. Jadi gitu aja. Cincin antik peninggalan kerajaan Majapahit dari tahun 1400 sampai 1600. Oke, gini dulu video kali ini. Jika kalian suka, di like. Jika tidak suka juga di dislike. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe channel ini, karena channel ini tidak akan berkembang tanpa kalian. Oke, dengan Raymond di sini. Peace out. Ciao. Halo, what's up everybody? Balik lagi di channel gue seperti biasanya. Ya, hari ini kita deep talk lagi masalah yang lagi akhir-akhir ini cukup banyak banyak orang yang ngomongin tentang masalah ini sebenarnya. Krisis di tahun 2023, atau tepatnya beberapa bulan lagi dari gua ambil video ini saat ini, ya banyak banget konten-konten kreator, pengamat ekonomi, politikus, atau sampai influencer, atau bahkan mungkin di tongkrongan kalian ataupun di tempat-tempat kalian berkumpul, komunitas kalian, banyak yang ngomongin masalah krisis di tahun 2023 atau inflasi collapse seperti di tahun 1998, jika kalian yang mengalaminya di zaman itu. Gue sebagai kelahiran tahun 80-an, gue mengalami krisis moneter yang terjadi di 1998. Banyak terjadi di negara-negara Asia khususnya, dan juga di Indonesia, di mana kita tahu digulingkannya Presiden Soeharto pada tahun 98, dan juga terjadi kerusuhan di sana sini di Indonesia. Oke. Jadi ya, inflasi di 2023, banyak orang yang ngomongin, konten kreator bikin video YouTube nih, ataupun di TikTok, ataupun di media sosial lainnya. Ini jadi bahan pembicaraan yang sangat yang sangat hot, atau
mungkin cuma ikut-ikutan tren, padahal mereka tidak tahu, atau mereka tahu, atau mereka cuma ingin membesar-besarkan keadaan yang sebenarnya belum bisa kita pastikan. Sorry for the noise. Oke, jadi ya gue ini syutingnya di luar, jadi sorry ada suara-suara berisik, cuma mudah-mudahan suara gue bisa terdengar. Oke, balik lagi. Ya, 2023, 2 bulan orang-orang udah banyak memprediksikan, ekonom-ekonom, bahkan sampai presiden kita Joko Widodo sudah mewanti-wanti kita, tahun 2023 akan menjadi gelap. Apa itu gelap? Apa benar-benar gelap, mati lampu, atau ya menurut prediksi Badan Keuangan Dunia atau IMF, ya di tahun 2023 banyak negara yang akan inflasi. Dan seperti kita tahu, di belahan negara, di belahan bumi lain seperti Afrika dan Amerika Latin, mereka sudah memasuki inflasi, mereka sudah memasuki krisis lebih dulu, seperti di South America, Amerika Selatan atau Amerika Latin, seperti Argentina dan Brazil yang sudah inflasi 50% dan Brazil di 60%, dan juga banyak negara di Afrika yang sudah diterpa oleh krisis perekonomian khususnya, yang sudah merasuk ke harga-harga bahan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya. Oke. Jadi ya, gue nggak tahu di sini cuma konspirasi atau apa fakta. Sebenarnya kalau dibilang fakta, merunut dari berbagai aspek informasi-informasi yang bisa kita baca sehari-hari, ataupun yang bisa kita lihat di berita. Mungkin ini bisa menjadi fakta atau hanya konspirasi supaya di 2023 ini manusia lebih berhemat, ataupun manusia bisa mengontrol apapun itu, dari segi pengeluaran, dan juga ya yang seperti kita tahu, energi, ya, gas, petrol, dan lain-lainnya. Oke. Kita bakar rokok dulu. Oke. Ya balik lagi, konten-konten kreator ya termasuk gue lah. Gue sekarang bikin video YouTube yang mengangkat konten tentang krisis di tahun 2023, apa akan terjadi, khususnya di Indonesia ini, apakah kita akan terkena dampaknya sama seperti di tahun 1998 krisis moneter. Kita belum tahu, tetapi mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita nggak mau terjadi seperti di tahun 98. Bagi kalian yang sudah mengalami sangat sulit, harga-harga pokok naik, terutama dolar Amerika itu melambung tinggi, dan semua kebutuhan pangan, elektronik, kebutuhan pokok, semuanya itu melambung cukup tinggi. Dan ya, gue berharap nggak akan terjadi seperti di tahun 98. Kalaupun krisis ekonomi atau krisis apapun di tahun 2023 atau inflasi besar-besaran, kita bisa melaluinya dengan cukup baik, karena gue yakin Indonesia sudah memiliki fondasi yang begitu kuat, kokoh, dan juga bisa kita melewatinya bersama. Apalagi ya seperti kita tahu, selepas badai pandemi yang begitu merontokkan
di segala aspek kehidupan di dunia, bukan pun di Indonesia, maksudnya di dunia ini semua aspek roda ekonomi semua rontok, dan apalagi ditambah di tahun 2023 diprediksikan akan menjadi gelap dan juga akan menjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Oke. Apapun yang terjadi, konspirasi ataupun fakta, mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik, dan juga ya bersiaplah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, ataupun tahun depan. Oke, gini aja, gue ngangkat video YouTube konten kayak gini bukan cuma mau ikut-ikutan, cuma pengen sharing aja, sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol. Kita nggak perlu takut, nggak perlu was-was, nggak perlu panik, tetapi kita harus punya suatu pegangan. Kita percaya, kita berani melakukan terobosan baru, kita berani melakukan sesuatu yang belum pernah orang lakukan, dan yang terpenting kita mau. Ya, itu aja sih. Oke. Kalau kalian suka konten seperti ini, di like, jika tidak juga di dislike aja. Jika kalian belum subscribe, please subscribe channel gue. Oke, dengan Raymond di sini, peace out. Ciao. Halo, welcome back to my channel. Seperti biasanya, kita akan deep talk lagi. Kali ini gue mau ngomongin masalah pergadgetan yang worth it di pertengahan tahun ini, di tahun 2022. Apa aja dan gimana, se-worth it apakah. Ini versi gue ya, dan semua ini mutlak apa yang gue suka sih sebenarnya. Kalau kalian yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Oke. Langsung aja, ada beberapa handphone dari Android dan juga dari iPhone pastinya. Sekarang gue mau ngomongin yang dari iPhone dulu ya. Untuk di tahun 2022 ini, di pertengahan 2022, gue merekomendasikan iPhone SE 2 ya, yang 2018. Itu harganya di kisaran mungkin ada yang 4 juta, itu tergantung memorinya. Kalau nggak salah yang 64 yang paling kecil itu di kisaran 3 jutaan sekarang, dan juga yang di 128 GB di 4 jutaan, tergantung di e-commerce mana kalian beli. Kalian cari aja, mungkin nanti kalau kalian minat nanti gue cantumkan link pembelian di kolom deskripsi. Oke. iPhone SE 2018 iPhone SE 2 ya. Minum dulu. Dan juga ada iPhone 8. iPhone 8 ini ya yang dimana kita tahu iPhone 7 sudah tidak dapat pembaruan di iOS 16, sayang sekali ya. Padahal kalau masih dapat, worth it banget dengan harga yang sudah sangat terjangkau, dan ya semuanya masih bisa diandalkan, dari mulai kamera dan juga jeroannya ya, untuk bermain game atau segala macam. Oke. iPhone 8 pasti di tahun 2022 ini, di mid semester ya, di pertengahan 2022, iPhone 8 menjadi rekomendasi gue yang kedua. iPhone 8 Plus atau iPhone 8 biasa. Menurut gue dua-duanya itu worth it di tahun 2022, di tahun pertengahan 2022 ini. Dan yang ketiga masih dari iPhone 11 Pro atau 11 biasa. Kalau menurut gue sih, kalau mau ngambil yang Pro aja kalau ada budget lebih, iPhone 11 Pro
itu di kisaran 6 jutaan, dan iPhone 11 biasa itu di kisaran 5 jutaan. Itu yang worth it di series iPhone 11. Dan yang terakhir dari iPhone ada iPhone XS dan iPhone XS Max. Wah, ini yang paling worth it sih sebenarnya. Kalau kalian pilih XS biasa, XS atau XS Max, kalau menurut gue XS Max, ambil yang XS Max. Kisaran 5 juta sampai 4 jutaan itu udah dapat XS Max, tergantung variasi internalnya yang mau berapa. Kenapa menurut gue ini yang paling worth it? Karena ya kita tahu XS Max punya layar yang besar dan juga kapasitas baterai yang cukup besar untuk bermain game, dan juga ya apalagi untuk foto-foto atau videografi itu masih layak banget di pertengahan 2022 ini. Oke, itu dari iPhone. Aduh. Itu dari iPhone. Sekarang kita ke dulu. Sekarang kita ke Android. Di Android ada beberapa yang gue rekomendasiin di mid semester 2022 ini. Antara lain ada Google Pixel 3 dan Google Pixel 4. Google Pixel 4 ini udah masuk, harganya udah 3 jutaan. Dan Google Pixel 3 ini bervariasi ya, tergantung kondisi barang. Kisaran 1 jutaan, 1, sekian sampai 2 juta tergantung kondisi. Ini untuk Google Pixel 3. Dan Google Pixel 4 ini di kisaran 3 jutaan sampai 4 jutaan, tergantung, bervariasi tergantung kondisi barang. Ini dari Google Pixel, tapi menurut gua sih kalau kalian punya budget berlebih, mending ambil yang Google Pixel 4 atau Pixel 4 XL. Itu worth it banget menurut gue dari segi aspek apapun, mulai dari fotografi, mulai dari jeroan ya masih bisa sangat diandalkan. Biarpun Google Pixel 3 juga masih worth it, tapi kalau punya budget berlebih, mending ambil yang Google Pixel 4. Dan kita beralih ke rekomendasi berikutnya, ada Samsung Galaxy 10A. Nah ini bagi kalian yang suka handphone compact, Galaxy S10e, Galaxy S10e, ini yang kecil, ini masih sangat rekomendasi banget bagi kalian yang suka ukuran-ukuran yang compact. Kalian bisa pilih Galaxy S10e ini sebagai daily driver kalian. Kenapa? Karena ya pertama masih memakai kalau yang versi Indonesia itu Exynos. Cuma kalau kalian dapat yang versi luarnya, versi Amerikanya memakai Snapdragon 855 kalau nggak salah. Dan kameranya juga cukup mumpuni, dan ya kinerja baterainya juga cukup lah, biarpun compact. Itu dari Samsung Galaxy S10e, S10i. Oke, kita lanjut ke dari LG. Ya, LG ini sebenarnya ya banyak orang yang masih berpikir ya, apa gue ambil LG, atau kalau kalian yang suka sama LG, fansnya LG, kalian bisa memilih LG V50 atau V50. Itu harganya sudah 2,5 sampai 3 jutaan. Nah ini V50 ini gila kameranya. Kameranya keren banget, worth it banget di tahun 2022 ini. Kalian mau main gaming juga ya, V50 ini masih sangat cukup bisa diandalkan untuk bermain gaming, sosmed atau segala macam, ataupun fotografinya. Untuk LG V50 ini fotografinya sih ya, dengan mode manualnya itu gua rekomendasikan banget.
Nah, oke, itu dari LG V50. Dan yang terakhir, ada satu handphone dari Palm Phone. Jika kalian yang ingat dulu ada apa? Ada handphone keluaran Palm, bacaannya Palm. Palm ini merilis smartphone yang sangat kecil yang berukuran 3,3 inch ukuran layarnya. Sebenarnya ini kecil banget sih ya untuk tahun-tahun sekarang itu 3,3 sih nggak worth it. Cuma pada waktu rilis itu harganya di 7 jutaan. Ini nggak resmi ya. Jadi ini namanya Palm V100 kalau nggak salah. Ya, Palm PVG 100. Ntar ada gambar lah. Palm PVG 100 ini berukuran 3,3 inci dan punya RAM-nya 3 GB. Dan kabel baterai ini sangat kecil sih untuk ukuran zaman sekarang di 800 mAh. Dan juga sudah memiliki kamera kamera belakang 12 megapiksel dan juga ada kamera depannya. Kamera depannya ini ntar gua lihat dulu karena gua nggak begitu hafal. Di 8 megapiksel. Ya. Kenapa gue rekomendasikan Palm PVG 100 ini? Karena ya unik dan harganya sudah 1,6 jutaan. Jika kalian yang minat, nanti gue tulis link pembeliannya di bawah di kolom deskripsi. Sekali lagi, Palm PVG 100 ini kenapa gue rekomendasikan? Karena unik dan juga ya kalau kalian pakai handphone ini mungkin ya jadi bahan lihat pantauan orang-orang, lihat wow handphonenya kecil banget, dan juga ya ini mungkin bisa menjadi hotspot kalau kalian untuk menjadi handphone kedua, juga secondary handphone, dan juga bisa menjadi hotspot ataupun bisa menjadi ya kalau untuk bermain game sih nggak gue saranin karena terlalu kecil. Oke, itu tadi rekomendasi smartphone dari iPhone sampai Android di mid semester 2022 ini. Ini semua murni dari pilihan gue. Mungkin aja kalian ada yang berminat, akan gue taruh link pembeliannya di kolom deskripsi seperti biasa. Link pembeliannya. Oke, segini aja dulu video kali ini. Jika kalian suka video kali ini, di like. Jika tidak suka juga di dislike. Jika kalian belum subscribe, please subscribe video channel gue, karena subscribe kalian membantu channel ini. Oke, dengan gue Remo di sini, peace out, ciao. Halo, welcome back to my channel. Ya, ini video terbaru gue mau ngomongin masalah peluang bisnis lagi, di mana sebenarnya banyak sekali peluang-peluang bisnis di digital ataupun di konvensional. Hari ini gue mau ngebahas tentang bisnis konvensional. Ya, bisnis konvensional di mana kalian tahu ngebuka toko dan menjual produk. Lain halnya dengan bisnis digital, kalian bisa melakukannya dengan cara digital dari rumah saja, tidak perlu memiliki toko. Atau sekarang yang lagi ini menjadi affiliate sebuah perusahaan seperti toko hijau, toko orange, atau sekarang TikTok Shop juga sudah melakukannya. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang peluang bisnis konvensional atau manual. Ya, kedengarannya klasik banget, tapi ini peluang bisnis yang satu ini belum banyak ditekuni para pebisnis. Kita sebut aja Tingwei. Tingwei itu singkatan linting dewe atau melinting sendiri.
melinting rokok. Jadi ya gue sambil ngerokok. Ya dimana kalian tahu harga-harga rokok sekarang ini sudah melambung tinggi, dan juga rokok-rokok yang biasa kita temui di toko-toko kelontong atau di minimarket harganya sudah mencapai, bahkan ada yang sampai 40.000 satu bungkusnya, tergantung merek. Cuma ya seperti merek-merek rokok terkenal yang biasa orang ngerokok ya, itu harganya di kisaran 20 sampai 35.000. Itu cukup menguras kantong sebenarnya. Kalau sebulan aja kita ambil contoh 25.000 dikali 30 hari, itu untuk satu orang ngerokok satu bungkus. Ada yang ngerokok sehari bisa sampai 3 bungkus, bahkan 4 bungkus. Wow. Nah, jadi balik lagi, bisnis Stingway. Jadi ini bisnis tembakau. Kita jualan tembakau, di mana tembakaunya ini memang tembakau-tembakau yang sudah familiar kita jual, seperti tembakau-tembakau terkenal, seperti ya tembakau A, tembakau B, tembakau C. Gue nggak mau sebut merek di sini karena nggak disponsori. Jadi mereka itu Stingway ini menjual bisnis tembakau dan juga perintilan-perintilannya seperti papernya dan juga lemnya dan juga untuk melintingnya. Jadi sekarang tuh untuk melinting rokok sendiri, membeli tembakau sendiri dan melinting itu sangat mudah sekali dan harganya sangat murah. Ini gue ambil range harganya di setiap toko-toko Stingway ya. Itu harga mereka jual per ounce biasanya. Ini gue ambil dari rokok M, sebut aja rokok M, tembakau M. Tembakau M ini mereka jual per ounce-nya itu ada yang 18.000 sampai 20.000 rupiah per ounce. Nah, per ounce itu bisa dijadikan rokok sampai 80 batang. Wow. Ya, 80 batang. Tapi bagi kalian yang malas untuk melinting, ya kesannya itu ribet aja. Ya ribet untuk ngelinting sendiri dan dihisap. Itu patokan harga dari rokok M, sebut saja rokok M ya. Harga dari rokok M ini 18 sampai 20.000 rupiah per ounce-nya. Oke. Jadi yang gue mau omongin bisnisnya di sini, bukan sebagai konsumen. Sebagai konsumen pasti ya ada yang lebih murah. Kenapa nggak beli yang lebih murah? Karena orang Indonesia ini sejatinya rokok ini bagian apa sih ya, lifestyle ya, mungkin lifestyle, dan juga seperti kita membuka kedai kopi. Sekarang kan kopi-kopi menjamur di mana-mana, coffee shop kayak begitu menjamur di mana-mana, ada merek A, B, C di mana-mana, dan juga dijadikan tempat hangout, bisa dijadikan tempat hangout. Nah, kenapa enggak Stingway ini kita jadikan bisnis seperti kedai-kedai kopi tersebut. Orang bisa datang dan juga membeli tembakau dari kita, dan juga bisa duduk sambil kita menjual minuman-minuman ringan. Contohnya ya, balik lagi, kita jual kopi atau teh atau wedang jahe atau macam-macam minuman hangat atau minuman dingin, sambil mereka duduk-duduk sambil ngelinting, sambil nyobain tembakau-tembakau yang sudah kita sediakan. Jadi bisnis ini pada dasarnya kita ambilnya budget kita juga murah. Ambil contoh kalau kita punya tempat ya, contoh dasar kita punya tempat di rumah, ada lahan kosong, kita jadikan sebuah toko itu, dan modal dasarnya paling 2-3 juta untuk membeli bahan produk-produk tembakaunya dan juga kertas, lem,
dan juga untuk bahan pembuat alat pembuat lintingannya itu jadi jauh lebih mudah. Jadi ya 2-3 juta omsetnya, ada yang sampai 3.500.000 per hari. Wow, keren. Ya, balik lagi, bisnis semacam ini memang ya bagi kalian yang bisnis buka toko tuh sekarang di era digital hari ini tuh udah banyak persaingan dan juga susah. Apalagi di mana-mana sekarang orang bisa membeli online, di toko-toko e-commerce mereka juga jual. Tetapi di sini kita menjual bagaimana orang bisa berlama-lama di tempat kita sambil minum kopi, sambil nyoba-nyobain tembakaunya. Jadi ya itu peluang bisnis konvensional atau peluang bisnis manual ya yang masih sangat menggiurkan di tengah gempuran harga-harga rokok dan juga ya rokok-rokok dari brand-brand baru sekarang keluar harganya di kisaran 13 sampai 18.000. Itu rokok-rokok nama-nama baru ya. Mereka juga bisa bersaing dengan rokok-rokok yang sudah mempunyai nama. Oke, gitu aja video kali ini tentang peluang bisnis konvensional atau bisnis manual yang masih membutuhkan toko, tapi budgetnya sangat minimalis dan mendapatkan keuntungannya lumayan besar. Bagaimana kalian bisa menyiasatinya dan membuat pelanggan nyaman datang ke kedai kalian. Di sini kita ngomong kedai bukan toko. Jadi ya itulah Tingway, Linting Dewe. Oke, dengan gua Raymond di sini. Kalau kalian suka video seperti ini, di like. Jika tidak juga dislike ya. Jika kalian belum subscribe, please subscribe channel ini karena channel ini butuh bantuan kalian. Oke, peace out, ciao.